alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa man wali alil kauni unsu wasulun kata janda. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rahmatullah mendahului kita. Yang pasti mereka adalah aktivis daripada maulid kita ini, yang diawali dari mulai masak 1,5 liter
sampai sekarang puluhan liter. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu daripada mereka. Namun yang pasti tentu saja kita harapkan mereka yang telah dapat hadir malam hari ini, karena mereka mendahului kita berpulang ke rahmatullah. Kita mohonkan kepada Allah, semoga saja mereka dihalangi daripada mendapat pahala yang dihasilkan pada malam hari ini. Ya Rabbal Alamin. Itu senantiasa kita mohonkan. Innahu kana ma'ana fis sa'atil madiyah ikhwanun manahumul ghuddo anil usul ila mithliha fala tahrimkum, jangan engkau halangi mereka. Thawab hadhil lailati wa fadlaha, akan pahala yang dihasilkan pada ini malam. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, penting dan senantiasa kita ingat, senantiasa kita camkan bahwasanya dengan maulid ini kita harapkan semakin hari ibadah kita semakin membaik. Kita harapkan mudah-mudahan dengan berkah Rasul kita semua Allah jadikan ahli mengkhidmat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandai menyatakan amal ibadah yang ikhlas. Jangan kepengen apa-apa, mintalah kepada Allah biar dijadikan ahlul ibadah kepada Allah dengan ibadah yang ikhlas. Itu tujuan utama kita. Karena sebenarnya sesuatu yang terindah, sesuatu yang terbaik yang ada di kehidupan dunia ini adalah menghamba kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyatakan amal ibadah yang khalisan mukhlisan liwajhillahil karim. Itu sebenarnya keindahan. Oleh sebab itu maka para anbiya wal mursalin, meskipun mereka sudah tiada, tetapi di kesempatan menunaikan ibadah haji mereka masih melakukan ibadah haji. Padahal mereka tidak mendapat pahala dengan ibadah haji. Di dalam kuburnya mereka membaca Al-Quran, padahal mereka tidak mendapat pahala dari Allah atas bacaannya itu. Tetapi kenapa masih juga mereka lakukan? Karena hal itu, ibadah haji, membaca Al-Quran merupakan hal yang terindah dan yang ternikmat menurut mereka. Kita mencontoh Rasulullah SAW. Tujuan kita pengen dijadikan Abdullah, ahli berkhidmat kehadiran Allah dengan pandai menyatakan amal ibadah yang ikhlas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan mikirin yang lain-lain. Jangan mikirin, karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah untuk itu, bukan untuk mencari uang. Urusan uang sebenarnya itu bukan urusan kita. Urusan rezeki sebenarnya bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terbalik. Kalau sesuatu yang sudah dijamin oleh pihak lain, kita turut campur. Justru kepada perkara mengenai perkara yang kita harus bertanggung jawab mengenai perkara itu, kita malah lalai dan tidak serius. Ibadah itu Allah perintahkan agar kita lakukan. Perintah Allah kita lalaikan. Perintah Allah kita dianggap sesuatu yang tidak serius. Masalah rezeki yang sudah dijamin Allah, justru kita kepengen ikut campur mengurusinya. Nah, ini kelewatan. Namanya insan ente sama Allah, diurus sama Allah. Tidak akan pernah orang susah selama ia menghamba kepada Allah. Tetapi tujuan menghamba bukan kepengen banyak rezeki, bukan kepengen.
selama kita menghamba kepada Allah, kalau hidupnya susah. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya, semakin hari kita semakin baik. Amin. Kalau kita semua kepengen diangkat derajat sama Allah. Amin. Kalau diangkat derajat ini yang bagaimana ya kira-kira? Derajat sudah diangkat tinggi sama Allah. Muridnya banyak, pengikutnya banyak. Mana dia pergi dihormat sama kan itu. Harganya banyak, bininya 4, bukan itu. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang ditakdirkan bisa berkhidmat kehadiran Allah dengan menyatakan ibadah yang khalisan mukhlisan liwajhillahi ta'ala. Itu namanya orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dikenal ia atau tidak dikenal bukan urusan. Yang diangkat derajat sama Allah seperti itu. Karena yang diakui oleh Allah dan disayangi oleh Allah, ditariknya ia ke dekat Allah dengan ditakdirkan bisa beribadah secara ikhlas. Kewajiban kita kan hanya sampai situ. Karena semua manusia ini celaka, terkecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun binasa, terkecuali yang mengamalkan muqtada ilmunya. Orang yang berilmu dan beramal pun celaka, terkecuali orang yang ikhlas di dalam beramalnya. Kemudian orang kalau sudah ikhlas di dalam amal, fi khotoni nasi. Ini ada dalam kekhawatiran yang besar. Karena yang menentukan adalah masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, upaya manusia itu ada titik klimaksnya, yakni ia beribadah secara ikhlas kehadiran Allah. Setelah ia bisa ikhlas, itu terasa urusan Allah. Mau bagaimana itu urusan Allah. Muludan supaya benar, goblok. Kalau gobloknya tinggi mawiri yang maju usaha. Aduh, ini ampun. Goblok warung di warung, terus mau saya asin di warung supaya tokonya maju. Padahal, ayo tarik ke belakang. Jangan, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Seandainya kita masih melakukan perbuatan yang seperti itu, jadi pengen maju usaha, berarti kita masih ada di kelas pemula mungkin sebelum pemula, perak pemula mungkin. Kenapa begitu? Karena terus terang dikatakan Imam Ghazali, yang namanya amalul akhirat tidak bisa dibarter dengan dunia. Sing ikhlas. Bese. Komo aina masyamana diskos ieu. Insyaallah salajan bukan ngobrol ge ngaji kene. Kumaha zaman kieu teh. Zaman ayeuna masih serba salah. Campur salah, kecampur salah. Cuma saja orang itu kan, kalau menurut Imam Ghazali, itu kan di zaman Imam Ghazali, geus itu ari-arina ngomong. Di zaman Imam Ghazali saja sudah parah. Karena zaman yang terbaik adalah zamannya Rasulullah. Zaman Imam Ghazali ke sekarang. Ini zaman fitnah. Dan manusia di sekeliling kita
itu justru sumber fitnah. Semuanya pengacau, semuanya perusak. Sampai jauh mana? Sampai dengan kalaupun ada yang kita hasilkan daripada ibadah, dirusak oleh manusia juga. Karena manusia tempat orang melakukan ria. Kalau kita mendapatkan sakit hati biasanya dari orang yang tidak dikenal atau dari orang yang dikenal. Dari orang yang dikenal. Itu sumber petaka manusia. Maka menurut Imam Ghazali, di zaman sekarang ini sebaiknya uzlah, sebaiknya menyendiri. Tetapi untuk itu kita harus lihat dulu siapa ente. Karena orang ada dua. Ada orang yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat, tidak dibutuhkan ilmunya, tidak dibutuhkan untuk menjelaskan hukum Allah dan hukum Rasulnya. Untuk orang yang seperti ini, sebaiknya dia bikin rumah di tempat terpencil. Bergaul dengan orang sekali-kali saja. Pertama, bergaul sama orang dikala berjamaah. Kedua, Jumat. Yang ketiga, Lebaran, Fitri atau Al-Adha. Yang keempat, telah menunaikan ibadah haji. Di luar itu jangan bergaul dengan siapa-siapa. Kalau dia tidak dibutuhkan. Bahkan kenapa? Karena kalau kita bergaul tadi apa? Di luar apa? Jumat berjamaah, Idul Fitri, Idul Adha, pergi haji, hadir majelis ilmu, hadir majelis khair. Di luar itu nggak usah bergaul. Kau mending hal dan mengarumpi, terus jadi orang kamar mereka. Kecuali kalau ente pikir orang yang dibutuhkan sama masyarakat, dibutuhkan ilmunya, dibutuhkan sekarang bimbingannya oleh masyarakat, maka meskipun dirasakan pahit hidup di tengah-tengah masyarakat, ente harus bersabar, menahan kegetiran hidup di tengah-tengah masyarakat yang di zaman sekarang ini serba salah. Pernah satu ketika ini, karena hidup di tengah masyarakat ini sebenarnya serba salah, getir. Oleh sebab itu dalam ada sampai pernah satu ketika Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri ini min akabiril awliya. Beliau mendaki Gunung Lubnan. Sebuah gunung, ada gunung namanya Gunung Lubnan di Syria ya. Di Mesir, Syria kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu gunungnya di Syria, Gunung Lubnan. Naik ke atas gunung, kemudian berteriak. Teriakannya bukan kayak teriakan kita. Kalau teriakan kita ke bawah sana aja kagak kedengeran. Ini teriakan seorang wali besar. Kata Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, ya akalatal hashish. Kalau begitu kita, wahai para pemakan rumput. Yang dimaksud kambing atau kerbau? Yang dimaksud para aulia.
yang mereka itu sengaja mengasingkan diri dari kehidupan bermasyarakat, naik ke puncak gunung untuk tenang, beribadah dan berkhidmat kehadirat Allah Subhanahu. Di kesehariannya dalam masalah makanan hanya rumput yang dimakan. Oleh sebab itu Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri meneriakinya dengan wahai para pemakan rumput, yang dimaksud para wali. Kedengaran bukan omongan kita yang biasa, kumpul para wali. Setelah berkumpul, enak-enak ente di sini, bahasa kita kurang lebihnya enak-enak ente hidup di sini, makannya rumput. Kalau berbahasa ente kurang begitunya, tega bener ente, berani ente membiarkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perbuatan bid'ah. Apa jawabannya? Kami ini bukan tega sama sesama. Kami ini bukan tidak kasihan kepada mereka. Namun kami sudah berusaha hidup di tengah mereka. Kami gak kuat. Tak kuat hidup di makhluk teh. Ternyata jelma teh hampir kabehan lagi jadi jelma teh. Gak usah. Bersolat sorangan dari nama anteng. Hari itu sholat ayah ustad, yuk digigiran. Anu tarina teh ya teh itu ujung-ujung. Tuh ustad, sedangkan ingat supaya kamu memantau air sholatan. Datang dia, teh buku-buku. Sholatnya dirusak oleh manusia. Manusia itu seperti begitu. Ada dalam Minhajul Abidin disebutkan ada seseorang paling aman ibadah itu di waktu sahur, karena saat itu orang sedang tidur, paling aman. Satu hari, satu malam ada orang ahlul ibadah selepas tahajud 8 rakaat, karena tahajud cuma 8 rakaat. Kalau kita yang 4, karena kalau pakai itu kan apa? Khairul umur awsatuha. Bohong-bohong kata Mesya. Karena kalau 4 sekali kita malas turun jadi 2. Nanti kalau iman lagi pasang jadi 6 sampai dengan 8. Selesai tahajud baca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tanzilal Azizir Rahim. Itu pas Yasin wal Qur'anil Hakim. Tanzilal innaka laminal mursalin. Terus ala siratil mustaqim. Innaka Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Masya Allah. Bacanya agak cepat-cepat, karena baca Al-Quran itu harusnya seperti itu. Setiap kalimat harus kita bisa gapai, harus kita bisa raih maknanya. Saya juga bisa baca cepat. Ini namanya dua jalilat pada sama keluarga dalam semua mana musyikin. Ini suatu muslimah bisa saja cepat. Tapi kalau bacanya seperti itu, maknanya lewat semua, tidak ada satu pun yang nyambung. Padahal makna tersebut yang ada di balik itu kita sangat indah. Ini wajah dua dia, billadzi fatarus samawati. Sesungguhnya aku ya Allah, sesungguhnya aku ya Allah. Aku hadapkan seluruh tubuhku dari atas ujung rambut sampai dengan bawah telapak kaki kepada Zat
yang telah menciptakan berbagai langit dan bumi tanpa contoh. Hanifan musliman wa ma'ananya musyrikin. Hanya aku condong kepada muslim dan tidaklah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Itu sangat-sangat indah. Kerwaku ini wajah wajah. Lain banget ngumpul abis sakarepun kurang. Tapi saku jur awak kurang. Saku lagi tunggu tapi terhadap dapat dan sebab kamu kurang maksiat Allah boleh tahu lain KBH yang hari ini jadi KB. Dan itu kalau terus kita lakukan, terus diusahakan, setiap kalimat kita gapai maknanya, nanti akan sampai pada saat di mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan fadlnya kita bisa beristighfar bukan cuma dengan mulut. Kita bisa beristighfar dengan seluruh badan. Kalau kita katakan astagfirullahaladzim, aku memohon ampunan kepada Allah yang agung dari semua dosa yang aku lakukan di kehidupan. Itu kata lisan. Nanti cuma bukan lisannya saja. Hidungnya ngomong astagfirullahaladzim, matanya astagfirullahaladzim, kepalanya astagfirullahaladzim, tangannya astagfirullahaladzim, kakinya astagfirullahaladzim, perutnya, punggungnya astagfirullahaladzim, pundaknya astagfirullahaladzim. Kedengeran enggak itu anggota tubuh yang lainnya mengucapkan astagfirullahaladzim? Suka untuk disampaikan, kedengaran atau tidak? Yang pasti karena ini sebenarnya bukan jatah kuping. Kalau jatah kuping adalah suara, bukan jatah kuping. Yang pasti semuanya istighfar kepada Allah. Tetapi untuk bisa begitu harus kita usahakan setiap kalimat yang kita baca kita gapai makna. Saya pernah bertanya waktu itu ada dai dari Abai dan ada Abuya. Saya bertanya, Buya, dalam surat Yasin dikatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini dari kiamat maksudnya. Nakhtimu ala afwahihim, aku mengunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkata kepada kami tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan menyaksikan kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, mengenai apa yang mereka kasar di kehidupan dunia. Jadi hari itu bukan lagi mulut yang berkata, tapi tangan yang berkata. Akan bertanya, itu kan di hari kiamat, mungkinkah tangan bisa berkata di kehidupan dunia? Habib ini yang menjawab itu, gak mungkin ya, jangan. Itu gak mungkin ya, jangan. Itu bukan istilah. Kata aku ya, mungkin saja. Mungkin saja. Karena ini terjadi atas khususnya pada Nabiullah Musa alaihi salam mendengar firman Allah itu bukan kupingnya, seluruh tubuhnya mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang kita tahu alat pendengar itu adalah kuping, tapi demikian pula para aulia.
Mungkin saja selanjutnya saya bertanya, seandainya terjadi hal seperti itu atas seseorang di kehidupan dunia, itu karena apa? Jawabnya karena khusyuknya dia di dalam beribadah. Wallahu a'lam. Tapi ketika watak sariawan mual tepi kadinya, lamun terus berusaha menggapai tiap kalimat daripada yang kita baca. Ada sholat pas papa tomisan maka pikiran. Kau lamun sholat lagi itu mah. Jadi sholat teh mancala putra, mancala putri. Lolondokan sholat. Lamun poe Jumat tas sholat di masjid. Oh, saja tawa. Oh. Akbar. Tapi tarang waktu ke Batu. Sholat zuhur, sholat asar. Nggak, dari palmak sholat-sholat. Oh, teknik pas papak tomisan. Nah, itu adalah sholat lolon. Orang yang sholatnya masih seperti itu, jauh dari khusyuk. Terus dia malah ngomong-ngomong khusyuk lain bagian siang. Sholat itu kene mah. Ya Allah. Seharusnya ada orang, tidak ada orang harus sama. Sedang berisik atau sedang sunyi harus sama. Karena begini, kalau menurut Aulia, kalau orang kalau lagi sunyi baru dia khusyuk. Kalau dia lagi berisik, waduh konsentrasinya buyar. Kata Aulia, nih yang orang yang kayak begitu lagi bersih konsentrasinya buyar. Kalau lagi sunyi baru konsentrasinya full. Kata Aulia, Abdul Khalwah, penyembah kesunyian. Karena salah dulu berapa lanjut siapa? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan pasti jangan punya tujuan yang lain daripada maulid. Dengan kita menjadi ahlul ibadah yang biar selain dari itu biar semuanya Allah yang urus. Taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan.